Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Pada saat ini, 4 segel hati di tengah alis Xiaoyan hancur, dan tiba-tiba ki dan kekuatan darah yang sangat kuat meletus dari tubuhnya. Namun, anti-inflammatory Sacred Star hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk berhasil memadukan dualitas guntur dan api di depannya, terlepas dari cederanya saat ini. Bahkan jika dia terluka parah, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Meniup dan meniup dua atribut yang berbeda, di bawah penindasan paksa anti-inflamasi, penampilan jarum cermin menunjukkan tanda-tanda naga, tetapi pada saat ini, itu seperti alkimia dan pemurnian, yang umumnya membutuhkan sangat teliti, kekuatan jiwa yang dimurnikan oleh nitrat dan api, pelepasan tanpa syarat, dan operasi gila dari indera spiritual kekosongan yang tenggelam sendiri. Hanya game ini yang dapat membuat mereka membentuk postur pemeriksaan dan keseimbangan. Su Wanzan terus menekan telapak tangan raksasa cahaya hitamnya, meskipun Xiaoyan melawan dengan keras kepala dengan kekuatan bintang yang hancur, dia tidak bisa mendukungnya terlalu lama, melihat senyum yang runtuh dengan daging dan darah. Su Wanfang mencibir. Pada saat yang sama, di Dewa Void tertentu, Su An duduk ringan di singgasana, mencubit dagunya dengan jari-jarinya dan melihat pemandangan di depannya dengan penuh minat. Saya mendengar bahwa Murakami telah melihat masalah ini di masa depan. Tetapi memang benar, Sue Anxing bertanya. Permaisuri masih melukis ekspresi. Serius, jawaban apa yang ingin Anda dengar dari saya, benar atau salah? Permaisuri menjawab, tentu saja itu fakta. Su An berkata dengan wajah lurus, mungkin itu benar, jika tidak, pria yang tidak bertanggung jawab itu seharusnya tidak berpikir untuk bunuh diri untuk mengubah jalan ini. Permaisuri berhenti sedikit, dan pena serta tinta di tangannya mundur setengah langkah untuk melihat karyanya. Apa kekurangannya? Pernahkah Anda melihat Murakami futuristik ini dan melihatnya? Reinkarnasinya akan mati. Su Anxing berkata, dan permaisuri mengangkatnya, dengan wajah cantik yang menakjubkan dan tak tertandingi. Ketika dia mengangkat kepalanya, Su Anxing mendarat di pipinya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kecantikan semacam ini memang langka di dunia. Melihat kesengsaraan, permaisuri yang berlumuran darah tampak acuh tak acuh, lalu menundukkan kepalanya dan terus melukis. Tidakkah kamu berencana untuk menyelamatkannya? Kamu sangat cantik, aku tidak akan menghentikanmu, mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jika bisa diselamatkan, Ankin perlu terus mengatakan bahwa lu membutuhkan permaisuri untuk mengatakan dengan tegas, dan saya tidak tahu apakah dia tidak peduli atau sangat percaya padanya, maka dia akan mati, dan reinkarnasi yang mulia akan jatuh. Apakah dia masih punya waktu untuk terus bereinkarnasi? Su Anxing merasa itu terlalu aneh, permaisuri tidak tahu dari mana kepercayaan diri itu berasal, sekarang peradangannya hilang, dan dia akan mati di ujung jalan. Bahkan jika dia berhasil mengerahkan semangat juang yang cukup kuat untuk membunuh malapetaka dan kehampaan, itu hanya akan membunuh Taiksu paling banyak. Dia masih tidak bisa menerobos, jangan menipu diri sendiri, permaisuri tidak akan pergi, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berdiri di depan Anda hidup-hidup. Su Anxing berkata perlahan, permaisuri diam, dia tidak perlu mengatakan apa-apa, terlebih lagi, semakin tidak terduga Su Anxing, seolah-olah mengatakan, mari kita tunggu dan lihat, beri aku kematian. Su Wanzang memandangi tubuh fisik Xiaoyan yang ditopang secara paksa di bawah telapak tangannya. Meskipun keruntuhan tidak mengalahkannya, kemauan yang ulet dan ledakan energi yang tiba-tiba mengejutkan Su Wanzan, tampaknya pertempuran ini hanya ada dalam dirinya, tetapi saat ini, Xiaoyan tidak menjadi lebih kuat, dan caranya bahkan lebih keterlaluan, jantung api dan jantung guntur, dua kekuatan aturan yang sangat kuat, ada dalam satu orang pada saat yang sama. Ini adalah hal yang luar biasa. Su Wanzan melihat Xiaoyan, yang masih berjuang untuk mendukung. Dia segera mengangkat tangannya lagi, mengejar pedang jiwa, mengembun, mengangkat tangannya, dan dengan lambaian tangannya, kapal utama berubah menjadi cahaya hitam dan menusuk Xiaoyan, meniup kehampaan, dan pedang pengejar jiwa langsung menembus dada Xiaoyan, menusuknya, dan tiba-tiba lubang darah mengerikan muncul di dada Xiaoyan, dan Xiaoyan mengambil seteguk besar darah, menyemburkan bola matanya, ditutupi dengan merah darah, dan seluruh matanya menjadi merah darah bagiku. Kamu, dia gemetar saat ini, dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Tidak peduli apa, dia harus berhasil memadatkan doublet ini.
Su Wanzan mendengus dingin ketika dia melihat ini, dan menatap Xiao Yan seolah-olah dia berada di ujung panah yang kuat, dan dengan mengangkat kedua jarinya, pedang pengejar jiwa berbalik lagi, dan kemudian menyapu ke arah Xiao Yan. Anda tidak punya kesempatan. Pedang pengejar jiwa Susuan langsung menuju kepala Xiao Yan. Pedang ini sepertinya memenggal kepala Xiao Yan secara langsung, mengatakan bahwa sudah terlambat dan cepat, dan tidak mungkin keduanya menyatu. Kembaran guntur dan api meletus dengan ledakan dahsyat. Cahaya api Lei Gong menutupi tubuh anti-inflamasi, dan garam putih yang terkandung di dalamnya tiba-tiba melintas, menyebabkan pergelangan tangan berdiri di atas platform dan mengangkat lengannya untuk menutupi kacamata. Dalam hal ini, dia jelas memiliki jantung berdebar-debar yang tersisa. Ketika Su Wanzan menatap Ni Yan lagi, ekspresinya tiba-tiba membeku. Teratai api 3 warna perlahan berputar di dalamnya, dan guntur lian telah berputar ke arah yang berlawanan. Xiao Yan berhasil. Pada saat ini, Xiao Yan terengah-engah, dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Adapun pedang pengejar jiwa pemusnahan berkelanjutan, itu melayang di ujung depan guntur dan api Suang Lian, tubuh pedang bergetar, dan sepertinya tidak bisa lagi mendekati ujung pedang pengejar jiwa pemusnahan Void yang terlihat dengan mata telanjang, dan tempat terdekat dengan teratai es api benar-benar mulai terbakar perlahan. Hehe, sudah lama tidak dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu. Sudut mulut Xiao Yan perlahan terangkat, dan tubuh dewa itu berturut-turut 2 bintang. Sekarang, kekuatan tubuh bintang 3 telah jatuh dari dewa primordial bintang 5 ke tubuh bintang 3, yang dapat dikatakan telah sangat melemah, tetapi pada saat ini, Xiao Yan berada di kamp musuh, dan jika dia ingin hidup, tidak ada cara lain. Untungnya, jarum ganda guntur dan api berhasil dipadatkan oleh anti-inflamasi. Sekarang mungkin ada kesempatan. Pupil Su Wanzan menyusut, dia jelas merasakan fluktuasi di hatinya, melihat fluktuasi bunga teratai yang sangat ganas. Apa gunanya terus-menerus memancarkan trik untuk berpura-pura menjadi hantu? Su Wanco tidak ragu untuk melakukannya, dan terus mendorong ke depan dengan 2 jari. Susuan Soul Chasing Sword dengan paksa menusuk ke depan, Xiao Yan mengangkat tangannya dan melambai. Void Soul Chasing Sword, Sen menembus tirai ganda, setelah masuk, Sen tidak keluar lagi. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, pedang ini bergetar di dalamnya, mencuri suara keras. Pedang pengejar jiwa pemusnahan Void benar-benar meledakkan jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan segera bergegas keluar darinya, membuat suara rasa sakit yang tak tertandingi. Tapi hanya Xiao Yan yang bisa mendengar jeritan ini, yang mengandung rasa terima kasih padanya, dan kamu berani mengembalikan pedangku. Su Wanzan masih menolak untuk mundur, meskipun dia tahu bahwa wajah di depan Xiao Yan sangat kuat, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia bersemangat, hanya untuk melihat bahwa ada tendon hijau di ujung dahinya, dan aura di tubuhnya naik dengan kecepatan tinggi. Aura saudara Wanzan meledak begitu cepat, meskipun dia tidak bisa mencapai tingkat keempat pembangkit tenaga listrik transenden, tetapi dalam tingkat ketiga, dia pasti tak terkalahkan aturan pertempuran seperti ini. Semakin perang menjadi semakin sengit, dan setelah datang ke Sensi, ini adalah pertama kalinya melihat kekuatan Wanzangge. Tidak peduli apa, orang ini tidak bisa mengubah situasi. Wajah Su Wanzan suram dan buta sesaat pada saat ini, dan telapak kakinya runtuh, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, dan kecepatannya sebanding dengan beberapa petir untuk mengurangi peradangan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.